Mungkin sesi ini sebagai pengantar aja di awal, saya hanya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu, ingin bertemu, bertatap muka langsung. Bapak Ibu bisa membuka pertanyaan, kita bisa tanya jawab, dan kalau ada yang memang hal-hal yang kita mau diskusikan, saya buka kesempatan. Saya mulai dari chat ya, mungkin juga saya boleh minta kepada Bapak host kita, Pak Eri, kalau ada yang mau bertanya, angkat tangan, nanti host bisa melihat, Bapak Ibu bisa ini, apa namanya, bisa dibuka ya, unmute-nya. Ini kayaknya ada siapa, Pak Adi ya, Pak Andi ya, Pak Andi. Pak Andi, ya silakan. Boleh Pak diangkat tangan dulu, itu maksudnya di sistem ya, di sistem itu kan ada namanya, apa namanya, kalau angkat tangan tuh di sistem apa namanya? Ya silakan. Boleh dibuka Mas Eri supaya teman-teman bisa unmute. Silakan kalau mau bertanya. Silakan Pak. Ada siapa? Pak Imam. Ada siapa? Halo. Ya, halo, silakan. selamat sore Pak Ya. Kevin. Ya, sebutkan nama boleh Pak. Nama saya Imam dari Jakarta Timur. Baik, siap Pak Imam. Mengenai reseller mungkin tadi sudah terjelaskan. Ya. Ini yang menarik menurut saya karena Pak di reseller ini tadi disebutkan akan mengangkat produk-produk lokal ya. Ya. Kita tahu banyak sekali produk lokal yang memang tidak menjangkau pasar yang luas gitu. Ya. Nah, tapi kelemahannya, saya kebetulan kemarin juga karena setelah daftar itu coba kontak-kontak ke beberapa daerah, salah satunya di Madura itu ada 3 kabupaten yang punya produksi batik bagus-bagus sekali, batik Madura. Ya. Itu mungkin bisa produknya bisa dijual di reseller. Ya, silakan, hanya saja Pak. Pertanyaan saya adalah, saya ini kan bukan produsen Pak. Ya. Nanti yang produsen itu kan mereka gitu loh. Ya. Nah, sebagai reseller kan saya sudah mendapat keuntungan gitu. Apakah ada benefit lain? Misalnya saya mengajak produsen untuk masuk menjual dagangannya di platform ini, Pak. Jadi ini kan hal yang berbeda, Pak ya. Kita mengajak orang atau barangkali mungkin produsen itu nanti karena dia di kampung tidak ngerti internet, tidak ngerti aplikasi kan, mungkin kita akan ikut bantu juga gitu. Apakah ada benefit untuk itu? Terima kasih, itu aja Pak. Ya Pak Iman, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kemarin juga saya barusan sharing kepada para peserta pondok pesantren di Suralaya, isunya juga ini Pak. Jadi kami mau membantu produk-produk lokal untuk bisa terakses secara internet. Jadi persis apa yang Pak Imam sampaikan tadi, memang kadang-kadang di daerah itu mereka punya keterbatasan, baik itu teknologi ataupun pengetahuan. Ya, oleh karena itu kita bersyukur nih kalau ada orang-orang seperti Bapak yang memang punya visi juga yang sama untuk membantu produk lokal. Jadi saya jawabannya begini Pak. Yang pertama, apa sih keuntungan saya? Yang pertama yang pasti Bapak dapat pahala. Bapak membantu usaha lokal bisa terangkat. Ya, mudah-mudahan doanya nggak terputus nanti Pak. Ya, karena kita memberi rezeki buat mereka. Yang kedua, jujur saja saat ini memang kita belum ada sistem namanya referral. Ya, kita reseller tapi belum referral. Referral itu sebenarnya merekomendasikan orang untuk bergabung, ya, termasuk bergabung menjadi produsen. Tetapi poin terakhir Bapak itu yang menarik sebenarnya. Nah, boleh nggak kami yang menghubungkan ke platform mereka yang menyiapkan barang? Nah, itu yang kami sebenarnya butuh bantuan. Kalau memang memungkinkan, Pak Imam bisa terkoneksi kepada teman-teman yang ada di Madura tadi, dimanapun mereka berada, agar produknya bisa terupload ke sistem kami. Tentu saja kami perlakukan suppliernya adalah Pak Imam, bukan mereka. Jadi nanti yang menandatangani kontrak adalah Pak Imam dengan kami. Mungkin nggak? Mungkin Pak. Nanti setelah ini bisa menghubungi nomor customer service kita untuk teknisnya bagaimana. Tapi poinnya sekali lagi memungkinkan, ya memungkinkan. Ya, terjawab Pak Imam? Ya, siap. Oke, berikutnya silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, ini ada ya, saya coba jawab ya sambil saya nunggu. Kalau Bapak Ibu yang mau langsung nanya silakan. Tapi ada yang saya baca teks ini dari Bapak atau Ibu Mursopi Zaini. Apakah kedepannya reseller akan memakai uang elektronik nggak? Seperti GoPay, OVO. Betul, karena namanya transaksi digital,
kami dalam tahap untuk masuk ke payment gateway, di mana nanti semua sistem pembayaran akan bisa kita tampung. Uang elektronik, apakah itu debit, termasuk kredit, dan semua transfer. Jadi semua itu, tapi dalam tahapan, kan tentu bertahap ya. Tapi ke depan kita akan buka semua. Ya, terjawab. Di sini Pak Andi mau bertanya, silakan Pak Andi. Ya. Pak Andi Hendiana, silakan Pak. Selamat sore Pak Kevin. Sore Pak Andi. Ya, kemarin saya yang bertanya di Tech Entrepreneur. Oh, siap. Ya. Ya, Pak Andi. Yang mau saya tanyakan gini Pak Kevin, Ya, spesifikasi seperti apa saja yang bisa memungkinkan supaya produk dari supplier itu diterima oleh reseller.com. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa dua gitu Pak, sebagai supplier dan sebagai promotor mungkin ya saya sebut. Itu aja mungkin dari saya pertanyaannya. Terima kasih. Siap Pak Andi, terima kasih ya. Ternyata yang kemarin ya di TKN ya. Ya, baik. Bapak yang di ini bukan di Brebes, yang ikan klorasin. Di Karawang saya. Oh, di yang Karawang. klorasin, bukan ya? Di Karawang, bukan. Oh, Karawang. Saya yang di Karawang. Produk apa Pak? Yang di Karawang? Saya rencananya mau pasarkan beras Pak. Oh, siap. Beras merah atau beras apa gitu? Berbagai macam lah ada sih Pak. Mau saya pasarkan. Makanya saya tanya spesifikasinya supaya bisa diterima gitu Pak. Siap. Ya, memang Karawang sebagai salah satu lumbung padi nasional ya. Jadi selamat orang-orang Karawang, ini luar biasa. Jadi apa kriterianya? Yang pertama Pak, tentu saja kalau sudah masuk transaksi digital, yang paling menjadi kunci adalah selain transaksinya adalah di distribusinya Pak. Ya, kemarin saya sempat jawab tuh mengenai termasuk yang telur asin ya. Orang-orang yang dari Brebes mau masuk telur asin, saya bilang sangat memungkinkan, silakan. Tapi nanti tinggal kita bicara tentang packagingnya. Ya, nanti mungkin nanti kita akan bahas itu di sesi terpisah, tapi saya kasih secara umum. Kalau Bapak butuh detail, nanti kita bisa kirimkan data-datanya. Mungkin Bapak bisa mulai, nih Pak Andi, bisa mulai masuk ke website, Bapak pilih daftar menjadi supplier. Nah, di situ nanti ada beberapa data, Pak. Bapak, kan ada begitu masuk ke website, www.reseller.com, Bapak ditanya, mau jadi reseller atau mau jadi supplier? Ya. Nah, Pak Andi, silakan pilih yang jadi supplier. Nanti di situ ada kriterianya, ada data yang dibutuhkan, nanti kami akan kirim dokumen. Karena cukup banyak ya, jadi mungkin saya secara umum aja. Tapi intinya produknya itu harus bisa didistribusikan secara distribusi lah. Ya, nah beras itu bisa nggak kita distribusikan? Nah pertanyaannya kalau bisa, karena kan kami ini secara online e-commerce ini kan kita terkoneksinya dengan logistik yang sifatnya pihak ketiga Pak. Seperti JNE, ya, JNT dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita mesti bicara dari sisi teknis logistiknya. Selama bisa diterima oleh logistik pihak ketiga, dan yang paling penting, konsumen mau nggak bayar ongkos kirimnya. Kalau mereka bisa membayar ongkos kirim dan masih cukup harganya masih masuk akal, tentu bisa dijual, Pak. Nah, dan hal kriteria lain nanti bisa Bapak masuk ke website, ya. Pilih daftar menjadi supplier. Di situ cukup lengkap. Terjawab Pak Andi? Ya. Lalu tadi apa lagi? Oh, boleh nggak jadi dua ya gitu ya? Jadi dua ya. Supplier dan karena cara kerjanya berbeda, kami sarankan sebenarnya sih tidak, Pak. Bapak ada baiknya Bapak memilih, karena kalau Bapak jadi supplier, tentu nanti akan banyak kerepotan atau hal-hal detail yang kita akan minta Bapak penuhi juga. Ya, karena nanti fokusnya jadi terpecah. Tadi saya bilang, bahkan perusahaan yang besar seperti Astra, Indofood aja nggak bisa, Pak. Produsen sama jual itu nggak bisa, dia beda. Gitu, Pak Andi. Silakan Bapak baca-baca dulu, plus minusnya apa, Bapak cocoknya di mana, kita bicara. Ya, Pak Andi? Satu lagi, Pak, bisa boleh? Ya, silakan, monggo. Misalkan Pak, yang mau jadi suppliernya itu kalau misalkan tidak perorangan bisa atau tidak Pak? Misalkan sebuah korporasi atau koperasi atau perusahaan bisa atau tidak Pak? Bisa Pak. Bisa ya? Ini kan apa namanya tadi reseller atau supplier Pak? Supplier Pak. Oh bisa, justru supplier kita memang lebih cocok cari yang punya badan hukum. Ya? Oh iya. Bisa Pak. Mau koperasi boleh, mau PT boleh, UD boleh, apa boleh, silakan. Ya. Oke. Pak Andi? Oke, ya. Terima kasih, Pak. Thank you. Sama-sama, Pak. Silakan yang lain. Ya, ada yang mau bertanya? Kalau mau langsung silakan atau saya bacain di sini ya. Oke, di sini ada sambil nunggu pertanyaan yang langsung, ada dari Ibu Rizdiani Agustina.
apakah juga ke depannya memungkinkan untuk mengembangkan versi mobile sehingga reseller bisa share ke sosmed dan lain-lain. Sangat memungkinkan. Memang karena kita bangunnya bertahap, ya sekarang dengan web based. Tapi kalau mau sharing ke tadi Facebook udah bisa, Instagram juga. Tapi Instagram sekarang kan kalau link itu dia nggak bisa langsung diklik ya, orang mesti klik ulang. Jadi Instagram mungkin yang sekarang masih belum semulus kalau di aplikasi. Jadi jawabannya iya Bu, ke depan kita akan bangun aplikasi. Kemudian apa nih? Untuk kontak CS, oke, untuk kontak CS saya ketik di sini ya. Saya ketik di sini semua ya. Oke, untuk CS bisa hubungin di nomor WhatsApp. Ya, ini nomor WhatsApp Bapak Ibu. 87809001. Nah, sebentar, 08 ini silakan ya, 087809001. Ya, silakan di WhatsApp, jangan ditelepon Bapak Ibu karena nanti tidak melayani nomor telepon tapi WhatsApp aja. Begitu nanti customer service kita bisa menjawab, dia akan menjawab. Ya, lalu saya mau datang untuk email langsung gimana? Bentar ya. Oke, itu CS sudah. Kemudian saya datang di sini dapat email langsung project-nya gimana Pak? Maksudnya gimana project-nya? Nah, jadi di dalam platform ini sudah banyak produk yang siap dijual. Ya, beberapa masih dalam tahap verifikasi untuk mulai masuk ke gudang kita. Jadi sekali lagi sabar, masih banyak produk yang akan disiapkan. Ya, tapi bertahap aja. Bapak Ibu mulai mengenalkan dulu sistemnya, sharing ke teman-teman produk yang cocok, nanti bisa mulai mendatangkan penghasilan di saat ini. Ya, untuk yang teks sudah semua. Silakan yang mau langsung bertanya, boleh angkat tangan atau mau langsung buka mic-nya, kita bisa diskusi langsung. Silakan. Masih ada? Apakah sudah cukup jelas semuanya? Cukup jelas ya? Ya, untuk berikutnya ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Saya sangat terbuka untuk masukan. Nah, ini Pak Iman ya. Pak Iman mau bertanya lagi. Silakan Pak Iman. Ada angkat tangan ya? Oh, tepuk tangan atau angkat tangan tuh? Ya, silakan. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya coba stop share dulu ya. Saya stop share. Oke, saya bisa lihat langsung. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan sebelum kita akhiri sesi kita pada sore hari ini. Baik. Baik, kalau nggak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Eri selaku hostnya, kemudian Mas Subur dari tim customer service, kemudian dari Bapak Ibu semuanya tentu saja, pada pertanyaan tadi Pak Imam, Pak Andi, terima kasih, dan semua Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Ini adalah pertemuan perdana. Sekali lagi, tidak ada gading yang tidak retak, masih banyak kelemahan, kekurangan yang kami dalam diri kami. Tapi semangat kami tadi bahwa kita bertujuan untuk membantu bisnis lokal yang belum terakses secara digital. Kalau Bapak Ibu punya sumber-sumber tadi produk yang mau masuk ke kami juga silakan. Ya, ini ada dari apa Pak Hendrik? Oke, Pak Hendrik bilang untuk ongkos kirim di luar Pulau Jawa bagaimana? Oke, kan tadi Pak produk kami sementara ini kan gudangnya di Jakarta. Ya, tentu saja ini berpengaruh kepada ongkos kirim sama dengan e-commerce pada umumnya. Ya, selama ongkos kirimnya bisa diterima oleh konsumen, jadi kami sih kan kok ongkos kirim bukan untuk kami, itu untuk biaya kirim. Ya, lalu berapa lama proses? Oke, kalau pengiriman sekali lagi kami kan semua serahkan kepada pihak ketiga. Ya, kemudian sistem kerjanya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan sistem kerjanya. Kemudian untuk Kalimantan Tengah bagaimana tadi? Selama bisa diakses oleh Pos Indonesia, JNE, JNT, dan lain sebagainya, udah pasti bisa dikirim. Intinya begitu. Jadi nggak ada masalah untuk jarak. Cuma masalah harganya aja. Apakah worth it atau enggak? Sebanding atau enggak? Berapa lama proses ACC supplier? Pada dasarnya kalau dokumen lengkap, sudah masuk tahap perjanjian kerjasama, itu cuma 2-3 hari sudah bisa muncul di sistem. Ya, saya pikir itu semuanya Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
telah menyempatkan hadir di tengah-tengah waktunya yang sangat berharga. Semoga sesi ini bisa memberi solusi bagi para bisnis mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar, dan bagi para reseller bisa mendapatkan keuntungan tanpa keluar modal, ya, keuntungan yang sama tadi 10-50% tanpa keluar modal, tanpa resiko, yang penting niatnya kerja. Ya, kami memberi kesempatan ini. Bapak Ibu adalah orang-orang pertama, sama seperti kayak Gojek. Ya, Gojek kita butuh supir-supir yang pertamanya untuk gabung. Nah, begitu gabung nanti kalau membesar, mudah-mudahan ini bisa membawa dampak menjadi solusi buat ekonomi daerah, ekonomi nasional, termasuk para pemilik handphone bisa menghasilkan uang tanpa dia harus bekerja di kantor. Mungkin demikian dari kami, ya, sekali lagi salah kata mohon maaf. Kami membuka kesempatan kalau mau kasih masukan, Pak. Kami berterima kasih. Boleh melalui email yang mengundang Bapak Ibu, boleh melalui WA atau customer service, atau langsung ke website kami. Sekian dari saya. Selamat sore. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.